Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan amanah, tanda perintah dalam pengisian rias, rencana harian iman dan amal soleh. Jadi ada kolom amanah. Jadi kolom amanah ini merupakan satu pengisian yang harus diisi itu adalah amanah apa. Jadi amanah itu apa yang Allah titipkan kepada kita. Tentu ini dalam bentuk kata benda nanti penulisannya. Apa yang Allah titipkan kepada kita. Jadi Allah ini menitipkan kita itu apa? Ya banyak hal gitu. Ada tubuh, ada rumah, ada dan lain sebagainya. Maaf. Nah, jadi amanah ini selain kita menyadari bahwa itu adalah dari Allah, maksudnya itu adalah titipan Allah, ya, tapi juga kita harus tahu keinginan Allah itu seperti apa. Nah, dari amanah itu Allah tuh ingin seperti apa gitu. Jadi kalau seperti apa itu berarti menjadi goal setting kita, menjadi goal atau tujuan. Ya. Jadi misalnya kita diamanai satu pekerjaan, Allah memberikan satu amanah pekerjaan, maka pasti Allah menginginkan pekerjaan ini selesai. Ya, gitu. Kalau kita diamanai pelanggan, customer, pembeli, pasti Allah ingin agar pembeli itu puas. Pembeli itu terpenuhi kebutuhannya. Kalau diamanai pasien, pasti Allah menginginkan pasien itu sembuh. Jadi antara pemberian dengan apa yang Allah inginkan dari amanah ini, dari apa yang Allah titipkan kepada kita, Allah yang amanahkan kepada kita dengan keinginan Allah, ini harus jadi satu. Nah makanya kita harus sadar tentang amanah dan tahu goal setting atau tujuan. Nah, tentu goal setting ini Allah itu memberikan satu Allah memberikan satu kepada hambanya itu sesuai dengan kemampuan, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan. Maka kita bisa membaca, ini kira-kira tujuan Allah ini seperti apa itu kita bisa baca gitu. Dengan Iqra. Saya bisa memberikan pemenuhan kebutuhan pelanggan saya itu sekian gitu. Sekian gitu. Jadi sekian itu pasti sesuai dengan kemampuan dan terukur gitu. Dan spesifik gitu. Jadi enggak ngulah-ngulah kemana-mana. Misalnya saya nih psikolog, ketika ada pasien datang ke saya dalam kondisi depresi berat yang sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi, gitu, kecemasan yang terlalu over, kecemasan terlalu berlebihan sehingga tidak bisa diajak komunikasi lagi, maka ini ada amanah kepada saya. Oh ini berarti saya tidak mampu, ini harus ke psikiater, harus ke psikiater gitu. Jadi ke psikiater itu saya membuat rujukan ke sana, itulah kemampuan saya terukur gitu. Terukur itu ya ini di batas ini saya nggak bisa, dan spesifik ini harus ke psikiater gitu. Jadi nggak mungkin ini orang sudah cemas gitu, komunikasi sudah nggak bisa, masih saya tangani, ya nggak mungkin. Saya justru tidak amanah gitu. Tapi kalau tapi kalau dia masih dalam kondisi yang stres, masih kondisi ini, ya bisa saya bantu gitu. Bisa saya bantu. Ini batasan-batasan
akan kemampuan atau amanah Allah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi kita bisa baca apakah Allah ini apakah Allah ini menghendaki seperti ini gitu. Kita baca gitu. Jadi itu menjadi goal setting. Jadi ini amanah, ini ada keinginan Allah gitu. Jadi ini yang harus kita jalankan sebagai amanah tadi, ada goal settingnya. Jadi saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa kita harus tahu keinginan Allah ini apa dari amanah itu gitu. Dan itu menjadi goal setting. Dan nantinya goal setting ini tentu harus kita planning kan, perencanakan. Nah, demikian dulu Bapak Ibu terkait dengan pengisian RIAS, Rencana Harian Iman dan Amal Soleh. Mudah-mudahan ini memudahkan kita dalam berlatih meningkatkan keimanan kita. Jadi satu hal bahwa tujuan dari rias ini adalah untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Ya, iman dan amal soleh. Karena ketakwaan itu ya dua itu aja, iman dan amal soleh. Kalau itu baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Demikian, bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.